Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nurul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir dalam sesi coaching kali ini. Sebelum kita memulai proses coachingnya, ada baiknya saya akan menyampaikan beberapa hal agar menjadi kesepakatan kita bersama selama sesi coaching berlangsung. Apakah Nurul telah menerima dokumen yang saya kirimkan? Ya, sudah. Baik, jika sudah dibaca, saya akan menyampaikan kembali dan memperjelas peran saya sebagai seorang coach. Di mana di sini saya akan berperan sebagai mitra. Dengan demikian, kedudukan kita selama proses coaching ini setara dan sama. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa proses yang saat ini kita lakukan adalah proses coaching, bukan mentoring, konseling, ataupun terapi. Jadi proses coaching dilakukan dengan memprovokasi pikirannya Nurul, sehingga Nurul ya yang paling tahu terkait jalan keluar yang dihadapi. Di sini saya tidak akan memberikan arahan ataupun saran selama proses berlangsung dan hanya akan menstimulasi berpikir dengan menggali proses potensi berpikir kreatifnya Nurul. Baiklah. Baik, selama proses coaching ini berlangsung, saya akan menjaga kerahasiaan Anda dan apabila diizinkan untuk mendokumentasikan sesi kali ini, selanjutnya yang akan digunakan sebagai pendukung dalam sesi berikutnya. Apakah Nurul bersedia? Ya, saya bersedia untuk didokumentasikan. Baik, yang terakhir dalam kontrak yang sudah kita sepakati bahwa proses coaching yang kita lakukan kali ini dan setiap sesinya itu kurang lebih 45 menit. Bukan Nurul setuju? Baik. Baik, apa ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Saya rasa tidak ada, Kak. Baik, mari kita mulai sesi kali ini. Untuk memulainya, pertama Nurul mau ngebahas apa dulu nih? Mungkin tentang perkuliahan sih, Kak. Karena zaman sekarang kan kuliahnya sudah pada daring. Dan saya merasa kayak jenuh gitu karena online terus tugas tuh jadi makin banyak dan saya kurang bisa memanage waktu untuk antara hobi dan pekerjaan lain karena tugas ini tetap ada gitu setiap hari. Oke, jadi ngomongin bahwa jam kuliah dan jam buat ngerjain tugas di saat kuliah itu penuh gitu ya. Jadi nggak ada waktu buat ngerjain hobi atau buat bahagiain diri sendiri. Gitu ya Nurul? Ya lebih susah memanage waktunya karena saya nggak ada habis-habisnya dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti tetap ada tugasnya. Oh gitu. Malah kalau dipikir-pikir mungkin lebih enak offline ya daripada online, jadi waktunya bisa jelas gitu ya. Ya, begitu. Oke, nah dari topik ini, karena ini kan lebar banget ya pembahasannya, apa sih yang pengen Nurul peroleh selama proses coaching ini? Pengennya sih seenggaknya buat waktu itu lebih efektif lagi. Jadi pengennya waktu untuk tugas dan waktu untuk pekerjaan lain ataupun hobi saya itu bisa dibagi agar menjalankannya itu dengan senang dan tidak ada beban. Jadi maunya itu nanti dapat cara atau ide? Lebih ke ide sih Kak, kayak apa yang harus saya lakukan biar menyeimbangkan waktu gitu. Karena kalau dipikir-pikir sendiri, kayaknya jadi nggak dapat bayangan.
nggak dapat malah makin habis waktunya buat mikir sendiri. Oh, oke. Nah, jadi gimana caranya gitu ya, supaya bisa tadi keseimbangan waktunya antara tugas kuliah dan hobinya itu bisa tercapai gitu. Nah, dalam bayangan Nurul nih, kalau satu hari itu Nurul bisa dapat keseimbangan waktu yang baik itu bakal kayak apa sih? Menurut saya sih kayak ngembangin diri kita lewat hobi, kayak gitu sih. Jadi ngerasa keseimbangan waktunya itu bermanfaat. Ketika saya punya waktu sesekali untuk melakukan hobi, entah belajar hal lain atau dengan santai kayak baca buku, novel begitu. Dan kita bisa menyesuaikan saat itu juga gitu loh. Oh, oke. Nah, jadi tadi itu ada waktu untuk bisa mengerjakan hobi, juga mengerjakan sesuatu yang nggak ada tuntutannya harus dikelarin saat itu juga ya. Ya begitu, kurang lebih. Oke. Kalau Nurul sendiri ngeliat sekarang kayak apa sih terhadap situasi tersebut? Maksudnya gimana ya, Kak? Dari misalnya dari seluruh waktu gitu ya. Tadi kan mau ada yang waktu buat ngerjain hobi, juga bisa ngerjain sesuatu yang emang bikin diri sendiri happy. Tapi Nurul ngerasa waktunya itu nggak cukup. Terus Nurul rasain sendiri itu kayak apa sih terhadap situasi yang tadi dipengenin? Kalau untuk sekarang, waktu untuk diri sendiri itu nggak ada, dan untuk hobi pun juga emang jarang. Kayak bahkan dari minggu kemarin kegiatannya mulai bangun tidur sampai tidur lagi, siapin diri aja gitu, kayak buat cuman sarapan, mandi, kuliah, sampai selesai kuliah ada terus, dan rapat organisasi lagi sampai malam. Dan ada waktu buat istirahat aja tuh udah senang. Jadi tidurnya juga selalu kemalaman kayak gitu. Kayak gitu aja terus. Jadi setiap hari kayak gitu ya polanya? Ya hampir setiap hari sih, ngerasa capek aja karena rasanya waktu itu cuma dihabisin buat ngerjain tugas ataupun ada organisasi di kampus. Kalaupun ada waktu kosong, pasti cuma dipakai buat tidur aja dan istirahat baring-baring. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang kosong itu untuk istirahat sih. Oke. Jadi sekarang dari yang saya amati nih, kalau setiap harinya Nurul itu kan sering ngerasa capek dan sibuk banget ya dengan tugas-tugas kuliah dan organisasi juga. Jadi waktunya habis buat di situ aja gitu. Dan nggak ada waktu untuk istirahat dan buat ngelakuin hobi gitu ya. Sehingga pola itu terus berulang lagi. Iya, berulang gitu-gitu aja sih, karena kan selama kuliah kita akan masih tetap menerima hal tersebut. Jadi kita siap, nggak siap tuh harus siap. Iya. Oke, nah sebetulnya hobi kayak apa sih yang pengen tetap Nurul bisa lakuin di sela-sela waktu sibuknya itu? Sebenarnya hobi saya lebih ke lukis dan gambar. Kadang juga nonton film atau nyanyi-nyanyi santai. Karena kalau baca novel bisa kapan aja sih, tapi kalau misalnya gambar dan ngelukis itu kan kayak butuh waktu yang tersendiri gitu. Karena kan ngelukis nggak mudah, jadi butuh waktu yang lama. Jadi kalau pengen ngelukis tuh jadi susah, membagi waktu dengan pekerjaan di kampus. Oke. Nurul itu pengennya berapa lama sih waktu yang diperlukan sebetulnya untuk bisa ngelakuin itu dengan nyaman dan enak gitu? Sebenarnya pengen ngelakuin hobi itu di hari-hari weekend sih, karena kan biar nyaman dan nggak ada yang diganggu. Karena weekend kan tempat untuk beristirahat, tapi kalau masuk organisasi mungkin bahkan setiap hari kampusnya dan ngelakuin kegiatan-kegiatan itu. Jadinya kurang ada waktu.
Mungkin 2 sampai 3 jam sehari itu cukup ya untuk melakukan apa yang kamu mau gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu sih. Oke, jadi pengennya bebas buat ngapa-ngapain aja 2 sampai 3 jam itu buat apa sih? Kalau 2 sampai 3 jam aja sih cuman buat istirahat tidur aja sih, Kak. Karena 2 sampai 3 jam itu waktu yang lumayan sedikit ya untuk ngelakuin aktivitas berat. Jadinya pasti cuman buat istirahat aja. Oh, oke. Nah, jadi beberapa minggu ini Nurul sama sekali nggak ada waktu gitu ya buat istirahat atau waktu rileks gitu. Kadang-kadang ada sih, Kak, kayak waktu kosong, cuman kayak rasanya nggak cukup aja gitu, harus ngerjain hal berikutnya, tugas, dan kegiatan-kegiatan organisasi itu. Jadi waktu kosong tuh kayak percuma. Jadi nggak sempat ngapa-ngapain ya. Terus tadi yang terjadi ketika Nurul ngerasa tuntutannya lebih banyak ke diri Nurul itu karena kalau yang saya tangkap jadi nggak ada waktu untuk break gitu ya. Meskipun tadi Nurul bilang ada sih waktunya, tapi Nurul ngerasa itu nggak pernah cukup kayak gitu. Mungkin ngatur waktunya aja sih, kayak perencanaan yang lebih baik lagi, biar nggak numpuk di situ, nggak numpuk di situ-situ aja tugasnya. Kayak misalnya tugas hari Senin, terus di deadline-nya hari Rabu. Kita tuh kayak nyicil gitu loh, biar nggak sehari itu dikerjain langsung. Mungkin kalau ada beberapa tugas yang bisa dikerjain sebelumnya atau sesudahnya itu kadang-kadang bingung mau ngerjain yang mana dulu nih gitu. Dan yang minta tolong bantuin itu susah buat nolaknya karena nggak enakan gitu, Kak. Oke, jadi ini masalahnya datang dari luar juga ya. Dan Nurul tadi yang jadinya harus memanajemen waktu, tapi Nurul juga bilang sering menumpuk tugasnya dalam satu waktu. Terus apa sih yang sebenarnya bikin Nurul itu jadi numpukin tugas dalam satu waktu? Mungkin karena sering ditunda-tunda kali ya, Kak. Kalau punya waktu kosong itu sering dinanti-nantiin karena saking banyaknya kegiatan, kalau ada waktu kosong ya cuman dikerjain untuk tidur. Uh, Terus tiba-tiba besoknya ada tugas lagi yang baru. Jadinya yang kemarin mungkin karena saking banyaknya jadi lupa. Sehingga mendadak juga jadi nggak punya waktu untuk orang-orang di rumah gitu, Kak. Oh, oke. Jadi yang tadi ada dua situasi ya. Sebetulnya Nurul emang udah luangin waktunya untuk diri sendiri. Tapi yang ternyata waktu yang diluangkan itu tahu-tahu datang nih sesuatu yang sifatnya penting banget. Sehingga mendadak jadi nggak punya waktu lagi untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya mendadak gitu. Lalu yang kedua, yang tadi kebanyakan Nurul itu sering mendahulukan pekerjaan orang lain atau orang yang sering minta bantuan ke Nurul gitu. Nggak mendahulukan sih, Kak. Kalau memang sudah tugas sendiri, ya pasti membantu teman. Jadi emang ngelakuinnya tanpa sadar sih. Jadi waktu memang penuh ada masalah dari diri sendiri juga, ya kadang-kadang nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Karena kan Kak kita ini di dunia perkuliahan harus saling membantu. Kalau sendiri pasti kayak susah. Nanti kita tetap membutuhkan orang lain begitu. Jadinya kita harus saling bantu biar dibantuin balik. Oke. Ada lagi nggak menurut Nurul situasi yang akhirnya membawa Nurul ke kondisi bahwa yang bikin Nurul mikir jadi nggak punya waktu gitu? Mungkin kurang lebih seperti itu aja sih yang saya pikirin, Kak. Oke, jadi 3 ini ya. Tadi ada
Tadi ada yang pertama sebetulnya udah Nurul sediain waktu, terus ada kemudian pekerjaan mendadak atau yang suka ngebantuin orang lain, tapi sebenarnya waktunya Nurul itu full. Terus satu lagi sesuatu yang ditunda dan akhirnya harus dikerjakan saat itu juga. Ya, betul. Oke, nah kalau dihubungkan dengan yang tadi, Nurul itu pengennya punya keseimbangan waktu yang dari 3 tadi nih, kemungkinan situasi ini mana sih yang pengen Nurul bisa handle duluan gitu? Yang mungkin Nurul pikir peluangnya bisa membantu ke arah sini atau ke arah yang lebih baik. Mungkin yang paling prioritas dulu kali ya Kak, karena tugas yang mendadak itu juga kan nggak bisa kita atur ya. Mungkin yang lebih bisa kita pahami dulu dan menerima permintaan orang sama gimana caranya untuk membuat diri kita itu lebih sadar akan pengaturan waktu tersebut agar tugas yang dikerjakan itu bisa selesai dengan dalam waktu yang tepat. Oke, ini justru yang menolak permintaan orang lain itu ya yang rada susah dari diri Nurul sendiri gitu. Ya mungkin maksudnya itu lebih ke pending dulu gitu. Kalau misalnya ada teman yang minta bantuan, lebih dikasih pengertian dulu, belum selesai nih, kalau udah selesai nanti dikasih deh, gitu contohnya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang minta bantuan sekali gitu, kayak jadi bingung harus prioritasin yang mana, tapi mikir lagi sih harus lebih duluankan diri sendiri daripada orang lain. Oke, ini ada perasaan susah buat nolak orang lain, sama memang di satu lagi susah untuk mengatur waktunya sendiri gitu ya. Ngatur waktu yang Nurul maksud itu kayak apa sih sebetulnya? Mungkin lebih ke list jadwal-jadwalnya ya. Didahulukan dulu tugas-tugas yang memang udah ada sebelum-sebelumnya dan lebih diprioritaskan lagi. Yang tugas-tugas yang memang deadline-nya tuh dikasih waktu sesempit itu. Lebih disiplin juga sih sama gimana caranya kita memprioritaskan diri sendiri dan lebih bisa menolak dulu kalau ada teman yang minta bantuan. Dengan cara kita tuh bicara baik-baik supaya mereka tuh mengerti. Oke, apa sih sebenarnya yang bikin Nurul itu susah buat menolak permintaan atau bantuan orang lain? Saya sih mikirnya selama itu bisa dikerjain ya, pasti saya bantu, mintanya baik-baik. Masa nggak saya gimana ya? Saya bantu dengan baik juga. Cuman takutnya kalau ada yang saya tolak, jadi hubungannya rusak gitu. Tapi maka dari itu saya sebagai yang diminta harus bisa mengatur tata cara bahasa saya agar bisa mereka pahami. Oke. Pengennya nih kalau hal itu terjadi lagi ya, kalau semuanya diiyain, kalau Nurul ngeiyain semua permintaan dari temannya juga kan, Nurul juga kan bingung kan mau prioritasin yang mana. Pada saat ada permintaan yang begitu lagi, sebetulnya Nurul ini pengennya bisa gimana sih? Lebih ke kalau memang bisa bantu ya terima, kalau memang nggak bisa bantu ya lebih ke nolak sih Kak, nolak dengan cara baik-baik, tapi jangan sampai ngerusak hubungan itu. Makanya lebih ke sopan santun aja dengan tata cara yang baik, biar orang itu ngerti keadaan saya bagaimana. Jadi perasaan kesal ataupun marah itu nggak ada, malah lebih, oh iya nggak apa-apa, makasih ya, gitu. Yang selama ini bikin Nurul nggak bisa menolak permintaan tolong dari teman-temannya itu apa kalau Nurul pikir-pikir?
Lebih ke perasaan gak enakan sih Kak, dan takut mereka tuh mikirnya saya nggak mau bantuin mereka, dan mereka udah minta bantuan ke saya tapi malah saya tolak begitu. Nggak enakan ya orangnya. Oke. Iya Kak. Jadi pengen bisa nolak tanpa membuat dia kesal gitu ya. Kalau nolak orang lain tanpa membuat orang itu kesal gitu ya. Kalau nolak yang bisa bikin orang nggak jadi marah itu menurut Nurul bisa dilakukan dengan cara yang kayak gimana sih? Kembali lagi ke jawaban saya tadi, saya akan menggunakan tata kata yang sopan, tutur kata yang sopan untuk menolaknya. Terus lihat catatan dulu hari ini penuh atau enggak. Sama berusaha untuk jelasin gimana yang memang perkataan yang bisa mereka terima dengan bahasa yang halus. Saya mikir lagi kayak misalnya kalau saya yang minta tolong ke mereka nanti dan mereka nggak bisa bantuin, ya saya harus bisa nerima itu. Karena memang begitu jalannya. Jadi Nurul itu sebenarnya nggak keberatan ya kalau emang ada temannya yang minta tolong buat ngerjain tugas kayak gitu. Terus apalagi nih yang bisa dibantu? Mungkin lebih bisa lebih rajin lagi gitu. Sama yang tadi sih kayak kan udah punya jadwal nih Kak. Kayak lebih rajin untuk memasukkan permintaan-permintaan orang itu ke jadwal. Jadi ketika ngebuka jadwal juga kelihatan, oh ternyata hari ini ada full. Jadi kalau ada yang minta bantuan itu bisa di spending dulu dan dibicarakan baik-baik kalau kita nggak bisa ngebantuin dia. Oke. Apa sih yang bisa bikin Nurul itu lebih rajin buat masukin ke list tugas-tugasnya itu? Mungkin harus langsung dikerjakan dan harus dilakuin langsung sih Kak, karena pengingatnya kan cuma diri sendiri. Maksudnya kalau kita jadwalin itu kan pasti teratur gitu dirinya. Sesusah apa sih Nurul buat ngelakuin hal itu? Kalau dari waktu sih buka jadwal dan nulis mungkin nggak nyampe 5 menit ya. Tapi kadang sering ditunda-tunda, jadinya kita tuh males-malesan, jadi pengennya tuh ditunda terus gitu. Oke, ada nggak sih yang bisa bikin Nurul di titik ini itu untuk perilaku menunda-nunda tugasnya itu biar nggak terjadi lagi tuh kayak gimana? Mungkin lebih ke disediakan waktu pas jam makan siang. Bikin janji sama diri sendiri, habis makan buka jadwal itu dulu, terus luangkan waktu sebisa mungkin memang buat itu. Kalau lebih ada kesibukan lain ya kerjain. Kita udah di ujung percakapan nih. Sampai di titik ini gimana sih menurut Nurul terhadap situasi yang tadi tujuannya kan mau tahu caranya gimana nih buat manajemen waktu yang baik gitu. Terus caranya biar Nurul bisa manajemen waktu dengan baik itu gimana sih? Ya, kita harus mendapatkan solusi sih Kak. Berarti kita harus bisa mengukur waktu untuk tugas dan juga untuk diri sendiri. Harus bisa menyediakan waktu yang lebih banyak lagi. Seenggaknya buka jadwal dan mengambil jadwal sendiri untuk jadwalin harian dan tugas kuliah tersebut. Oke, sebagai tindak lanjut dari itu nih, katakanlah seminggu ini Nurul balik ke tugas jadwal itu,
Terus apa sih yang Nurul pengen lakuin berbeda dari sebelumnya? Lebih ke ngerespon orang buat minta waktu dulu untuk ngelihat jadwal ketika ada yang minta bantuan. Nah, kegiatan di hari itu tuh apa aja dan lebih enak juga ke depannya mungkin untuk hal-hal kecil yang bisa dilakukan sih. Tapi seenggaknya beban jadi lebih teratur. Tugas-tugasnya itu lebih teratur. Tadinya juga mungkin bisa lebih teratur. Besoknya juga waktunya lebih cukup untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Begitu sih, Kak. Oh, oke. Nurul, oke. Ini udah paling terakhir nih. Kalau bisa disimpulkan, apa sih yang kita bicarakan tadi dalam proses coaching ini? Satu atau dua kalimat pendek lah yang Nurul nangkap selama percakapan. Kalau menurut saya pribadi, kita tuh harus bisa lebih dahulu mendahulukan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Terus belajar bisa memanajemen waktu karena waktu itu adalah uang, Kak. Dengan mendahulukan tugas-tugas yang memang prioritas dan disiplin mengisi jadwal tersebut, kita bisa lebih terarah gitu. Dan tugasnya itu lebih teratur lagi. Jadi sisa waktu yang kita dapatkan itu bisa buat santai-santai dan refreshing. Oke, Dan melakukan baik. hobi-hobi yang saya ingin. Oke, baik. Terima kasih Nurul. Nanti kita bisa janjian lagi buat ketemu dan ngomongin hal-hal lain lagi ya. Dan percaya emang itu butuh latihan, tapi dengan yang sudah Nurul ceritakan tadi, untuk punya kepikiran dan punya keinginan untuk menolong orang lain itu justru bisa dipakai untuk mendorong Nurul yang pengen ngebantu orang tanpa ngebebanin waktu sendiri. Oke, sukses ya menjalankan itu dan nanti kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama.